Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM C1C021114 dari kelas R12. Di sini saya akan membahas materi tentang PPNBM. Yang pertama itu ada definisi, karakteristik, objek, tarif, cara perhitungan, dan pelaporan PPNBM. Materi yang pertama yaitu definisi PPNBM. Berdasarkan Undang-Undang PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah, merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Dari selanjutnya itu karakteristik PPNBM. Yang pertama itu PPNBM merupakan salah satu pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pajak penjualan barang mewah hanya dipungut sekali saja, yaitu pada saat impor barang kena pajak. Lalu yang ketiga, ada PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan pajak pertambahan nilai. Yang keempat, ada PPNBM yang tidak memperhatikan barang kena pajak tersebut telah dikenakan atau tidak PPNBM pada transaksi sebelumnya. Selanjutnya yaitu objek PPNBM. Objek PPNBM ini ada 4. Yang pertama, PPNBM bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek PPNBM hanya dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Lalu yang ketiga, ada PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, yaitu objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Materi selanjutnya yaitu tarif PPNBM. Tarif PPNBM ini ada 4 lapisan, yaitu yang pertama 10%. 10% ini untuk kendaraan umum seperti alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Lalu lapisan 20% itu untuk kendaraan bermotor kategori seperti alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang lainnya. Lalu yang untuk 25% itu untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Lalu yang untuk 30% itu untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Materi selanjutnya yaitu perhitungan PPNBM. Perhitungan PPNBM ini ada contohnya, di mana contohnya itu Andi merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil. Pada suatu saat Andi membeli sebuah mobil sport mewah 2500 cc dengan harga 2 miliar rupiah. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Cara perhitungannya yaitu yang pertama rumus PPNBM yaitu rumus PPN-nya tarif PPN dikali harga barang dikurang dengan PPNBM. Yang pertama itu tarif PPN-nya 10% dikali dengan harga barangnya 2 miliar rupiah dikurang dengan PPNBM. PPNBM itu harga barang dikali dengan tarif PPNBM yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, yaitu 2 miliar rupiah dikali 40%. Lalu dapatlah hasilnya 800 juta. Berarti PPN-nya 10% dikali 2 miliar rupiah dikurang 800 juta. Dapatlah hasilnya 1 miliar 200 juta. Hasil akhirnya 10% dikali 1 miliar 200 juta, dapatlah hasilnya 120 juta. Jadi total harga mobil yang harus dibayarkan Andi untuk bisa dibawa masuk ke Indonesia itu harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM. Harga mobilnya 2 miliar rupiah, PPN-nya 120 juta rupiah, dan PPNBM-nya 800 juta rupiah.
Dapatlah hasilnya 2.920 juta rupiah. Materi yang terakhir yaitu pelaporan PPNBM. Untuk membuat laporan PPNBM harus menggunakan formulir SPT masa PPN. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersamaan dengan PPN dan PPN impor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Dengan jasa konsultan pajak akan lebih mempermudah pelaporan wajib pajak.